Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau siapkan hati kami agar kami siap untuk layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Janji-Mu selalu setia dalam kehidupan kami.
Pertolongan-Mu selalu ada di waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Besar setia Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, menyerahkan segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang sejati yang hanya kami temukan di dalam Engkau. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. terindah
kudus Engkau ya Bapa. Sembah bagimu. Kudus Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Syukur bagimu. Kudus pengorbananmu, oh Yesus Tuhan. Glory bagimu, puji namamu. Kudus. Sembah bagimu. Kudus pengorbananmu, kudus karuniamu. Tanpa pengorbananmu kami binasa oleh karena dosa kami. Tanpa pengorbananmu kami semua sampah di hadapanmu. Oleh karena tidak ada yang benar di hadapanmu. Semua penuh dengan cela, maka kami butuh Engkau. Kami datang kepadamu, kami mengungsi kepadamu. Engkaulah yang mencari kami, menjangkau kami dengan kasih-Mu, dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Maka kami taat anak-anak-Mu, para tebusan-Mu, sebagaimana ketetapan-Mu bahwa kami harus mengadakan perjamuan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang taat memenuhi undangan-Mu. Silakan Engkau berfirman Tuhan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan ini. Kuduskan kami pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kasih senyum kiri kanan Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah saudara-saudara kita sesama tebusan Tuhan. Tetapi gereja Tuhan terbuka senantiasa untuk yang belum menerima Tuhan Yesus, untuk siapa saja. Saudara, di hadapan kita tersedia perjamuan Tuhan sebagaimana pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan untuk mendasari apa yang hendak kita terima, roti dan anggur ini, maka kita akan bersama-sama memperhatikan satu tema yang kudus yang diberikan kepada kita sekalian, tema tentang yang mati untuk yang mati. Saudara, yang mati untuk yang mati. Didasarkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Ayat yang ke-20 sampai dengan 21, siap saudara, siapkan hati. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Elisa itu nabi. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21 dibaca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat.
Jika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Amin. Yang percaya berkata, amin. Ini bukan cerita zombie, bukan cerita film horor. Kalau zombie itu menjijikkan karena berbau dan penuh lendir dan busuk. Tetapi ini bukan cerita tentang busuk-busuk dan horor-horor, tetapi berita sukacita, berita tentang keajaiban, miracle, berita tentang mujizat. Dan mujizat atau miracle di mana yang mati menghidupkan yang mati, dicatat di dalam kitab suci sampai ke tangan kita, berarti sampai kepada saudara-saudara dan saya, supaya kita juga menjadi bagian dari yang dicakupi oleh kisah tersebut. Sebab kalau kita tidak dicakupi oleh kisah tersebut, maka itu hanya tinggal story dan history. Kalau story cuma tinggal cerita lalu disampaikan kepada orang lain, just story, apa gunanya lalu kita tidak terima apa-apa. Dan juga bukan just story dan just history, bukan hanya sejarah. Oh dulu pernah terjadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus atau BC, tahun BC before Christ terjadi seperti itu. Lalu tinggal history, kita tidak dapat apa-apa. Itu kalau cuma story dan history. Tetapi ditulis di dalam kitab suci ini dan diberikan kepada umat sepanjang abad dan sampai kepada kita sekalian lebih daripada sekedar surat. Tetapi ini surat cinta Tuhan, bahkan firman Tuhan itu adalah diri pribadi Allah sendiri. Saudara, cerita yang merupakan miracle atau keajaiban, yaitu pada ayat 20 diceritakan tentang nabi penerus dari Bapak Elia. Seniornya yaitu Elia yang punya urapan luar biasa dan tidak mati, tidak dikuburkan tetapi diangkat oleh Tuhan. Dan ada kereta atau kendaraan vehicle, saudara, kendaraan yang dari surga untuk didatangkan untuk menjemput Bapak senior ini. Dan Elisa ini penasaran seperti apa tuh. Bapak seniornya dijemput, saya ingin lihat. Didorong-dorong, kamu pulang saja, saya mau dijemput kok kamu pulang saja. Enggak Bapak, saya mau lihat. Ada bahasa Jawa yang sangat familiar karena saya dibesarkan di kebudayaan itu, namanya apa? Nguntapake atau nguntapake. Jadi mengantar dengan chemistry, saudara, dengan hati yang penuh kasih, dengan orang yang diantar itu karena mau pergi. Saudara punya family, punya seseorang sahabat, bukan kemudian dia pamitan lalu sudah ya saya mau pergi lalu ya dadah, kita cuma berdiri di pintu, tetapi istilah Jawa nguntapaki, satu bentuk dari ungkapan kasih. Elisa ini saudara, dia menghantar bapak seniornya sampai kendaraan itu datang dan kemudian dijemputlah Elia, bapak senior itu dibawa ke surga. Sampai kemudian si junior ini error sininya. Keluar kalimat-kalimat yang saudara kalau baca bingung ini apa atau ngomong apa ya saudara, karena tidak nyambung dengan peristiwa yang dia saksikan, mungkin karena syok saudara, campuran kagum, perasaan kudus, sehingga ngomongnya itu kalau saudara baca reaksi dari ketika bapak seniornya dijemput. Nah sekarang giliran dari si junior yaitu Elisa, sesudah melayani ini dan itu begitu dahsyat. Tidak kalah dengan bapak seniornya, tiba gilirannya dia pun jadi tua. Karena tidak ada hamba Tuhan yang hidup di bumi untuk selama-lamanya, tetapi akan tiba saatnya di mana dia harus mendengarkan kata Tuhan, keputusannya, decision, yaitu apa? Sudah berakhir, kamu pulang.
Itulah yang terjadi pada Nabi Elisa, saudara, junior dari Nabi Elia. Tuhan sudah berkata, sudah selesai. Mati lalu dikuburkan. Nah, tapi kemudian ceritanya tidak berhenti pada kuburan itu sebagai tempat mentok. Kuburan bukan tempat di mana itu adalah final. Sesuatu yang final, bukan titik final, bukan titik mentok, tetapi bagi Elisa yang sudah dengan setia melayani Tuhan dan punya kasih kepada seniornya. Terjadi yaitu atas kehendak Tuhan ada gerombolan perampok, orang-orang campuran Israel blasteran dengan orang asing, saudara, yang datang untuk mengambil ternak, mengambil hasil panen, sehingga kemudian pengangkut jenazah mengalami teror sehingga tidak bisa melanjutkan sikapnya yang penuh dengan hikmat dan hormat. Sikap hikmat dan hormat buyar semua karena apa? Gerombolan perampok. Ketika apa? Ada satu mayat yang kemudian menyusul mau dikuburkan di daerah dekat kuburannya Nabi Elisa, saudara. Satu kali ada orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya mayat itu ke dalam kubur Elisa. Yang mati berapa orang, saudara? Waktu itu ada 2 orang. Yang satu bapak Nabi, satunya mayat yang menyusul datang dibawa ke daerah itu. Karena melihat gerombolan, rasa hikmatnya, rasa hormatnya buyar. Begitu mayat itu dilempar karena yang mengusung takut kepada gerombolan, jenazahnya menggelundung. Pernah melihat kejadian seperti itu? Tahun 66 ketika dor-doran dan penuh bakar-bakaran di kota Solo, saudara. Mana yang ini setia kepada Republik Indonesia dan mana yang mau mendirikan negara dengan ideologi lain, bentrok, mana kawan, mana lawan, membingungkan sekali. Tetangga berbatasan dengan tembok meninggal, lalu diantar ke kuburan namanya Kirkov. Orang Jawa menyebut Kerkop karena tidak bisa berbahasa Belanda. Ketika belum selesai kemudian dor, ya yang melayat pergi pulang. Lalu tinggal 2-3 orang termasuk ayah saya karena merasa kasihan menunggui sampai bapak-bapak yang menimbun tanah itu selesai. Dan kemudian tidak ada taburan bunga, semua pulang. Itu di wilayah Jebres, saudara. Ketika pulang, papa saya cerita sama saya, lah ya yang melayat lari pulang semua karena melihat api, asap, toko oli dibakar, ya peluru itu saya lihat ada jejer-jejer banyak sekali di atas pelurunya dulu yang kelihatan. Jalan begitu baru suaranya belakangan, dedet, karena telinga terlambat menerima suara tetapi gambarnya kelihatan terlebih dulu. Itu zaman gegeran orang menguburkan mayat saja tidak tertib karena memang serba emergensi. Kepepet, saudara. Untung tidak digelundungkan. Nah, ini almarhum mbah yang sebelah tembok saya untung sudah ditutupi meskipun tidak sempurna. Lah yang ini ayat 21 tidak sempat ditutup dengan tanah. Mereka melihat gerombolan datang dicampakkan, bukan dikuburkan dengan hormat, dicampakkan berarti dilempar. Saudara, saya salut dengan jemaat di sini yang militan. Kiri kanannya tidak senang ada pengikut Tuhan Yesus sehingga diancam-ancam, mau ditabrak, mau diapa, tanamannya dirusak. Rekan kita, saudara kita yang satu jemaat ini, tak apa-apa saya diajari untuk mengampuni. Kalau ditakut-takuti, kowe nek mati mbah, ora ono kuburan, ora apa-apa jawabannya. Mayatku gelundung nang kelurahan katanya. Ya. Tak masalah, saudara. Jenazah kalau ditinggal pokoknya roh ikut Tuhan. Atau prinsip meskipun kiri kanannya membenci.
Inilah dunia, mana saudara kita menjadi kesaksian untuk kita semua untuk menguatkan iman kita. Dicampakkan mayat ini. Nah, ternyata bahwa liang lahat atau kuburan itu sama tempatnya dengan tempat Bapak Elisa dikuburkan. Lah rupanya yang menguburkan Bapak Elisa juga tidak rapat, saudara, karena terbukti apa di situ? Begitu mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Loh kok bisa kena tulangnya? Berarti tulangnya itu juga tidak tertutup dengan baik. Berarti waktu menguburkan Bapak Elisa juga terjadi tidak beres, oleh karena gerombolan juga ketambahan dengan erosi, hujan. Saya ke Bonoloyo itu melihat kerabat yang kami kasihi, nisanya kok bisa bergeser begitu. Semula dihadapkan ke mata angin, arah mata angin tertentu, tapi sekian tahun bisa bergeser karena perubahan cuaca dan perubahan tanah. Nah ini luar biasa, bukan bergeser, tetapi tulangnya menyembul. Berarti waktu penguburan kemungkinan besar juga terjadi peristiwa gerombolan datang. Sehingga ketika mayat itu menjadi tulang, tulangnya menyembul ke atas, lalu ada mayat baru, mayatnya menyentuh tulang itu. Jadi dua-duanya tidak dikuburkan dan tidak terawat dengan baik, hanya tinggal jenazah, just corpse. Hanya sekedar apa? Jenazah, saudara. Dan disinilah kemudian diceritakan sesuatu yang spektakuler. Begitu mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, dibaca bersama-sama belakangnya, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Amin. Mayatnya bangun, saudara. Sekali lagi bukan cerita zombie. Karena Alkitab tidak berkenan untuk tidak berminat untuk menceritakan cerita horor zombie. Bukan cerita horor menakutkan, tetapi cerita sukacita. Saya teringat waktu mahasiswa diberi satu majalah kecil begitu, atasnya judulnya Majalah Tulang Elisa. Di dalamnya edisi berapapun, nomor berapa, karena judulnya Majalah Tulang Elisa, cuma beberapa lembar, saudara. Itu banyak orang diberkati. Karena apa? Arti pokok dari kematian, yaitu mentok, tidak ada harapan, kasep, final, ya, the end. Sudah berakhir, mentok, namanya mati. Tapi di dalam majalah itu yang cuma sederhana beberapa lembar, dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan kembali pengharapan. Yang mula-mula mentok tidak berpengharapan, dia bangkit kembali. Karena mengenal juru selamat yang pernah mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati. Melalui kuasa darahnya dan tubuhnya yang sudah dikorbankan dan tanda selesainya pengorbanan itu dia bangkit kembali. Sebenarnya cerita ini menunjuk kepada juru selamat kita. Bahwa kalau tidak ada yang mati disalibkan, tidak ada yang bangkit dari kematian, maka kita semua tidak mempunyai harapan, tetapi hanya sampai pengharapan itu kepada pemakaman. Pengharapan hanya sampai mentoknya itu kepada ujung usia kita. Ada yang 75, ada yang 80. Ya sudah, pengharapannya mentok ke sana. Itu kalau orang tidak punya pengharapan kekal. Maka Paulus itu menuliskan, celakalah kita kalau pengharapannya hanya mentok sampai kepada ujung usia. Padahal sejarah hidup kita itu digelar panjang sekali, lebih daripada usia kita. Karena kasih setia Tuhan melampaui hidup, melampaui panjangnya hidup. Itu saudara yang dicanangkan dan diumumkan dari cerita ini. Tulang-tulang itu milik orang mati, tetapi kemudian ketika disentuh oleh orang mati, yang mati itu hidup kembali. Lihat halaman yang berikut. Jadi menguburkan mayat, mati. Menguburkan mayat, mati, mentok, finish. Tanda mentok, tanda tamat, tanda sudah selesai, putus.
Ada orang tradisional yang setiap hari pakai jari, terus pakai kebaya, begitu dia sudah tidak kuat, kemudian tetangganya lihat, "Mbah, kok cutel?" "Apa tuh cutel?" Ya, terus cucunya kan tidak mengerti ya kan tanda-tanda ini, salah satu tandanya lalu dia, "Mbah itu ujung jarinya tuh diangkat, lancip ya ujung jari. Terus diikat menjadi simpul gitu loh saudara, dibundeli, jadi dibundeli menjadi simpul. Satunya, "Loh Mbah, ya sambil tidak sadar begini-begini, ternyata ya besoknya kemudian meninggal." Ya ada yang tandanya seperti itu, ada yang tidak. Itu yang mengenal tradisi Jawa ada hubungannya dengan ujung jari. Tapi seorang mbah yang memberikan diri kepada Tuhan Yesus dan dibaptis tidak bisa datang ke gereja, tetapi ya sudah duduk aja di rumah, pendetanya yang datang ke situ, gereja yang dibawa ke situ meskipun 5-6 orang dibaptis. Mbah ini saudara, tidak ada yang namanya cutel saudara. Karena cutel berarti apa? Mentok, putus, finish, tidak ada sambungannya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus yang sudah memberikan tubuhnya, yang dirobek-robek, dikoyak dan darahnya ditumpahkan, Alkitab berkata apa? Nyawa makhluk ada dalam darah. Maka darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan keluar dari luka-lukanya, dicambuki itu, membawa kepada hidup. Sehingga orang yang umurnya 75, 80 atau ada yang masih muda sekali, kakak saya laki-laki baru usia 12 tahun, tapi Tuhan berkata selesai, ya sudah kami tidak bisa membantah keputusan Tuhan, saudara. Tetapi kami percaya apa saudara, ada hidup sambungan. Tidak mentok, tidak finish oleh karena jasa siapa? Apakah jasa almarhum? Bukan. Maka doa kita bukan doa, "Tuhan tempatkan almarhum di sisimu sesuai amal kebaikan." Bukan sesuai amal kebaikan almarhum. Tapi engkau tempatkan di sisimu sesuai dengan kebaikanmu yang sudah memberikan nyawamu. Supaya kami jangan mentok, supaya kami jangan putus, supaya jangan cutel pada usia. Pengharapan kita bukan sampai kepada kuburan, tetapi Alkitab berkata pengharapan kita sampai kepada kekekalan. Lambangnya adalah lingkaran, tidak ada selesainya saudara. Ya. Amin. Terus Tuhan menggunakan Elia menghidupkan jenazah. Ini bapak senior yang dijemput kereta. Belum ada Grab, belum ada apa itu telepon lalu datang pakai jaket hijau. Ada yang asli memang mau numpang, bawa penumpang tapi ada yang pura-pura saudara. Belum ada itu, jemputan sudah ada. Itu saja sudah spektakuler karena ada seorang anak meninggal, Bapak Elia ini menelungkupkan badannya, memberi panas badannya kepada anak itu. Sambil kemudian kok belum bangun juga, tak rungkepane ya bahasa Jawa seperti itu. Ditelungkupi, panasnya ditularkan impartasi, bangun lagi. Dan kok enggak hidup-hidup. Terus mundar-mandir dalam ruangan kiri kanan sampai dia stres berat. Kok enggak hidup-hidup, hidupkan anak ini Tuhan. Telungkupi lagi sampai dia lemas capek. Lalu anak itu ya bersin dan bangun. Sehingga kemudian Tuhan mengabulkan permintaannya. Itu saja sudah spektakuler, yaitu orang hidup menghidupkan yang mati. Sudah sangat luar biasa. Tetapi yang kita lihat di ayat 21 tadi bukan orang hidup menghidupkan yang mati, tapi yang mati menyebabkan yang mati menjadi bangun. Yang mati menghidupkan yang mati. Masih ada? Tulang belulang orang mati menghidupkan yang mati, mujizat yang tingkat tinggi. Itu menunjuk kepada siapa? Juru selamat kita. Maka di hadapan kita tersedia apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menunjuk kepada tubuh dan darahnya. Ini masuk kepada tubuh dan perut daging. Tetapi bersamaan dengan itu, tubuhnya secara rohani dan darahnya secara rohani masuk dan kita makan, kita minum oleh roh kita. Mari saudara dengan hormat, sangat hormat.
Kita akan sambut perjamuan ini. Bersyukur, kudus, kudus Engkau. Kudus, kudus Engkau. Kudus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sungguh mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, Percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan penuh hikmat, hormati Dia yang sudah dengan susah payah memberikan nyawanya, tubuhnya yang dikorbankan. Angkat ini dengan kedua belah tangan kita dengan segala hormat dan kasih. Tuhan Yesus, Engkau sudah korbankan tubuhmu, itu dicacah-cacah, dirobek, dikoyak-koyak oleh karena kasih-Mu kepada kami, supaya kami jangan binasa ke neraka, tetapi Engkau basuh dan Engkau menjadikan tubuh-Mu sebagai pengganti dari tubuh rohani kami. Kami mau makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama makan. Angkat minuman ini perlahan-lahan dengan segala hormat. Oh Juru Selamat kami, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya. Itulah yang Engkau sudah perbuat bagi kami. Nyawamu sudah Engkau berikan bagi kami. Darahmu sudah dicurahkan. Maka minuman ini akan masuk ke dalam tubuh kami secara jasmani. Tetapi darahmu dalam alam roh diminum oleh roh kami. Karena Engkau berkata di hadapan murid-murid-Mu, inilah darah perjanjian untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan banyak orang itu kami di antaranya ya Tuhan.
minum sama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh wadahnya, adahkan tangan kita, tutup mata dengan penuh kasih. Kalau dia melawat di ruangan ini dan menemui saudara di ruangan ini, jangan keraskan hati, rendahkan diri. Rendahkan diri. Mari Tuhan, mari Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Ralaba ya baralama ya masih karalaba sana sana. Kudus, 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 kudus. Kudus sucilah pengorbananmu. Jamah anak-anakmu yang dengan hancur hati membuka hatinya, merendahkan diri di hadapanmu. Engkau yang terpenting dalam hidup ini. Oleh kematianmu engkau menjamah kematian kami supaya kami hidup. Elisa hanya bisa menyumbangkan tulang-tulangnya, tetapi engkau menyumbangkan dan memberikan, mengkaruniakan tubuh dan darahmu yang berdarah-darah. Oh, terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Karena engkau bangkit kami hidup. Karena kasih-Mu maka segala hal yang tidak masuk akal dan mentok dan final dan terlambat, tetapi di dalam engkau sanggup untuk membukakan jalan. Karena engkau sendiri yang bergelar jalan kebenaran dan hidup, itulah engkau. Terima kasih atas kematian-Mu, terima kasih atas kebangkitan-Mu. Lebih daripada tulang Elisa, darah-Mu, tubuh-Mu memberikan senyum yang baru, nyanyian yang baru, pelayanan yang baru, hati yang baru, kasih yang baru, yang bergolak dalam dada kami. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur kepada Engkau. Kuduskan ya Bapa apa yang kami hendak kumpulkan bersama-sama, tidak seberapa tetapi kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib,
kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Engkau. Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat sukacita, berkat kehidupan, berkat keperkasaan, berkat kemuliaan, kesehatan, tahan terhadap bermacam-macam penggodaan dan penyakit. Oh, yang menerpa jemaat ini Tuhan, didatangkan kemuliaan daripada tangan-Mu yang dari Sion. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra yang tunggal, yang mati dan bangkit serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Kuasa Tuhan lebih besar